lagi dengan Bapak ya di pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Candi Cetro yang berada di kawasan Karanganyar. Tapi sebelum itu, Bapak selalu tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada kalian semua bahwasanya untuk tetap selalu menjaga kebersihan ya. Apalagi kalau keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker. Tuh. Dan juga untuk materi yang minggu lalu ya anak-anak, kalau ada yang merasa belum paham betul dengan materi yang Bapak sampaikan minggu lalu, itu bisa kita diskusikan bersama di grup WhatsApp ataupun bisa chat Bapak via pribadi ya, chat pribadi maksudnya. Oke, kita langsung ya. Baiklah, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Kita langsung yaitu sejarah Candi Cetro. Nah ini, Candi Cetro merupakan candi yang bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Dan secara administratif berada di Dusun Cetro, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Nah ini ada contoh foto Candi Cetro ya yang ada di lereng gunung seperti itu. Apakah anak-anak ada yang sudah pernah ke sana, ke Candi Cetro? Bapak sendiri belum lama ini bermain ke sana. Itu dari tempat Bapak ya, dari Gunung Kidul itu memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Itu menggunakan mobil. Seru itu, perjalanan sangat seru, pemandangan di sana sangat indah, banyak ilmu yang bisa kita petik di sana, sejarahnya dan juga apa ya? Keadaan di sana itu masih sangat kental gitu budaya. Nah, ini yang menarik di sini. Candi Cetro ini kan bercorak agama Hindu ya. Padahal kita tahu bahwasanya pada masa era Majapahit itu kan Buddha. Tuh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada masa era akhir Majapahit itu Majapahit sedang mengalami masa polemik. Tuh, polemiknya agama, politik gitu. Dan juga perang lah. Nah, pada saat dibangunnya ini kan pada saat era Prabu Brawijaya kelima. Tuh, kita lanjut. Nah ini, struktur Candi Cetro yang berteras-teras membuat munculnya dugaan akan kebangkitan kembali kultur asli Punden Berunda pada masa itu yang disensetis dengan agama Hindu. Maksudnya disensetis ini yaitu yang apa namanya, yang terlihat atau yang keunikan dari agama Hindu gitu maksudnya. Kemudian dugaan ini juga diperkuat dengan bentuk tubuh pada relief seperti wayang kulit yang mirip dengan penggambaran di Candi Suko. Nah, ini Candi Suko sebenarnya adalah materi kita yang selanjutnya setelah apa namanya, mata pelajaran yang Candi Cetro. Nah, ini Bapak singgung sedikit bahwasanya Candi Suko juga berada di sekitaran masih satu lingkup dengan Candi Cetro, tidak jauh jaraknya, dan itu pun
juga masih peninggalan di era akhir-akhir Majapahit seperti itu. Lanjut. Nah, ini gambaran Candi Cetha ya anak-anak. Kita bisa lihat di sini berundak-undak gitu ya. Sebenarnya Candi Cetha sendiri ini aslinya memiliki 14 punden itu atau 14 lantai. Tetapi pada waktu pemugaran itu dia berkurang menjadi tinggal 9. Itu yang bisa kita lihat saat ini ya. Itu 9, dan belum lama ini juga dilakukan pemugaran dan masih tetap dibuka, tetapi wisatawan itu hanya bisa naik sampai ke punden ke-7 atau lantai ke-7 begitu. Nah, ini pada masa itu pada waktu pemugaran itu banyak pro dan kontra gitu anak-anak, karena pemugarannya itu menghilangkan punden yang lain. Jadi ada 5 punden yang hilang ya, jadinya ya dari 14 ke 9 itu hilang 5. Itu menuai pro dan kontra gitu. Tetapi secara perjalanan waktu tidak tahu itu perkembangannya bagaimana, tapi yang jelas saat ini tinggal 9 punden seperti itu. Nah, ini Candi Cetha terdiri dari 9 tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati 2 pasang area penjaga. Area pertama adalah gapura masuk, merupakan halaman candi. Aras kedua atau teras kedua masih berupa halaman, dan di sini terdapat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi, leluhur masyarakat Dusun Cetha. Nah, menyinggung sedikit tentang Ki Ageng Krincing Wesi ini, bahwasanya dulu sejarahnya Ki Ageng Krincing Wesi ini adalah sosok leluhur begitu, yang pada awalnya itu yang membuka lahan di daerah Candi Cetha itu. Jadi beliau dianggap oleh masyarakat Dusun Cetha itu sebagai orang yang penting gitu, orang yang disakralkan atau disepuhkan gitu, sehingga pada Candi Cetha itu terdapat tempat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi yang disakralkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Nah, kenapa dinamakan Krincing Wesi itu? Konon katanya itu Ki Ageng Krincing Wesi itu dia dalam berpakaiannya ya anak-anak, itu kalau bapak tidak salah, di tangan atau di kaki gitu beliau itu memakai sebuah gelang cincin yang dari besi gitu dibuatnya, dan jika beliau sedang berjalan gitu pasti masyarakat sekitar pasti mendengar, dan itu menandakan bahwa beliau mau datang, atau beliau sedang jalan-jalan seperti itu. Nah, pada aras ketiga terdapat sebuah tatanan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa. Surya Majapahit diduga sebagai lambang Majapahit, dan simbol palus. Ini alat kelamin laki-laki sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tindik bertipe empelang. Kura-kura adalah lambang penciptaan alam semesta, sedangkan penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat penggambaran hewan-hewan lain seperti mimikata dan ketam. Simbol-simbol hewan yang ada dapat dibaca sebagai Surya Sengkala berangka tahun 1373 atau 1451 era modern. Nah, ini ada pendapat lain mengenai gambar kura-kura raksasa itu, dimana
arti dari gambar kura-kura raksasa itu satunya yaitu Dewa Wisnu kalau tidak salah ya anak-anak. Dewa Wisnu yang kalau digambarkan, kalau beliau sedang di langit itu digambarkan dia itu menunggang Garuda seperti itu. Tapi kalau ketika dia itu sedang berada di dataran atau di darat, itu beliau disimbolkan sebagai kura-kura. Nah, simbol Palus sendiri itu bukan hanya soal penciptaan manusia, tapi sebagai perlambang kesuburan anak-anak itu. Jadi kesuburan bukan tentang hanya uh, manusia ya, penciptaan manusia, tetapi juga lebih ke kesuburan tanah, kesuburan tumbuhan seperti itu. Lanjut. Nah, pada teras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudamala seperti yang terdapat pula di Candi Suko. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruatan. Dua aras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Nah, ini sebentar. Ini apa namanya, kisah sebagai upacara ruatan. Nah, ini Candi Cetha sendiri itu kan artinya itu, Cetha itu kan artinya jelas ya anak-anak. Nah, ada sebutan lain dari Candi Cetha sendiri itu, yaitu sebuah candi yang digunakan pada zaman dulu itu sebagai tempat upacara ruatan. Ruatan itu yaitu menghilangkan apa ya anak-anak, kekacauan gitu istilahnya. Kekacauan, musibah, bencana alam seperti itu. Nah, ada juga yang beranggapan bahwasanya ruatan itu juga mensucikan gitu, bisa mensucikan lingkungan maupun pribadi gitu. Ada cerita yang menarik anak-anak. Waktu Prabu Brawijaya V ingin mendaki Gunung Lawu, beliau itu sebelum naik ke puncak itu beliau itu berdoa dan mensucikan diri dulu itu di Candi Cetha anak-anak. Nah, itu jadi sebelum naik beliau mensucikan diri, ruatan dulu di Candi Cetha ya. Setelah itu beliau baru naik ke puncak Gunung Lawu untuk melakukan ibadah seperti itu. Sampai saat ini kita lanjutkan ya. Pendapat-pendapat tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan upacara-upacara keagamaan. Pada teras ketujuh dapat ditemui dua arca di sisi utara dan sisi selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabda Palon dan di sisi selatan arca Naya Genggong. Banyak yang menganggap sebetulnya keduanya adalah satu orang yang diyakini sebagai abdi dan penasihat spiritual Sang Prabu Brawijaya V. Ini banyak mengenai apa namanya Sabda Palon dan Naya Genggong sendiri ini anak-anak, itu banyak versi yang menjelaskan. Ada juga yang beranggapan seperti yang di PPT ini, menganggapnya bahwa keduanya itu adalah satu orang, hanya penyebutannya yang berbeda. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah dua orang yang berbeda gitu. Jadi Sabda Palon sendiri, Naya Genggong sendiri, di mana keduanya ini selalu mengikuti kemana Prabu Brawijaya ini pergi atau melangkahkan kaki, tujuannya kemana selalu diikuti. Jadi selain sebagai penasehat spiritual, bisa juga dikatakan sebagai bodyguard. Kalau zaman sekarang kalau kita lihat pemimpin-pemimpin negara gitu kan, kemana-mana selalu ada bodyguardnya. Nah, ini bisa kita anggap juga Sabda Palon dan Naya Genggong ini sebagai bodyguardnya Prabu Brawijaya V. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian pada teras ke-8 terdapat arca Palus atau
kelamin laki-laki ya tadi di sisi utara, dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Kenapa diwujudkan dalam wujud Mahadewa? Itu karena kita tahu ya, zaman dahulu itu kan kalau raja itu kan dianggapnya sebagai titisan dewa gitu ya. Jadi diwujudkan dalam bentuk Mahadewa. Pemujaan terhadap arca Palus melambangkan ungkap syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah seperti Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian di terakhir atau kesembilan adalah teras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu yang berbentuk kubus gitu. Untuk di yang terakhir itu waktu Bapak ke sana ya. Nah, itu sebelum ditutup ya untuk dilakukan perbaikan, itu ditutup anak-anak, yang di atas itu ditutup itu maksudnya di bagian yang untuk sembahyang di puncaknya itu ditutup. Itu kalau dilihat dari luar ya hanya tempat beribadah, memang tempat beribadah. Kemudian Bapak tanyakan ke tour guide yang ada di sana, itu katanya untuk membukanya itu hanya dilakukan ketika upacara-upacara tertentu anak-anak. Jadi nggak sembarangan dibuka gitu, karena di sana kan dipasangi pintu, kayak pintu yang terbuat dari besi gitu loh anak-anak, untuk melindungi dari orang-orang jahil lah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita lanjut ke kehidupan masyarakat di Candi Cetha untuk saat ini ya anak-anak. Nih, potensi sosial budaya masyarakat Dusun Cetha, Desa Gumeng, Kecamatan Senawi, Kabupaten Karanganyar, yaitu kerajinan tangan, aneka kayu bertuah, tradisi atau upacara dan kesenian, cerita legenda Dusun Cetha, pekerjaan dan teknologi, arsitektur dan sebagainya yang berkembang dan mampu bertahan menghadapi arus kemajuan teknologi dan informasi. Ini adalah potensi sosial budaya ya masyarakat Dusun Cetha itu. Mereka banyak sekali memiliki potensi yang apabila diangkat atau digarap dengan baik itu akan menjadi sesuatu modal yang sangat bagus untuk menarik minat lebih dari wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, seperti itu. Nih. Ya, ini mengenai potensi sosial ya, bisa anak-anak baca sendiri nanti. Kemudian ini ada yang menarik di kehidupan masyarakat sekitar Candi Cetha ya. Bisa kita baca bersama di sini. Toleransi masyarakat sekitar Candi Cetha dapat dilihat dari berdirinya tempat beribadah agama Hindu yang berupa candi. Mayoritas penduduk sekitar Candi Cetha adalah agama Islam namun mereka mampu menjaga hak dan kewajiban agama masing-masing tanpa adanya rasa tidak suka dan merasa lebih dengan agama yang mereka punya. Umat Hindu yang melaksanakan upacara agama di Candi Cetha pada umumnya berasal dari luar kota, bahkan luar Pulau Bali misalnya. Nah, inilah yang mulai pudar ya anak-anak di era sekarang ini, di mana kehidupan di masyarakat itu banyak sekali kita temui rasa iri ataupun timbul gesekan-gesekan antar umat beragama gitu, antara agama yang satu dengan agama yang lain, merasa lebih unggul gitu ya. Padahal ini peran penting dari sejarah sebenarnya itu luas anak-anak. Salah satunya adalah toleransi. Kita bisa belajar dari sejarah Candi Cetha ya sekarang ini, yang dimana itu kan Majapahit pada saat itu Buddha, tetapi candi yang berdiri bercorak Hindu, seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan adanya toleransi ya anak-anak. Tuh, hingga saat ini pun di sana toleransi masih dijaga dengan sangat baik gitu.
tidak ada yang merasa lebih ini lebih itu, semuanya berjalan secara beriringan, harmonis, menyenangkan. Anak-anak kesana itu sangat menyenangkan. Kalian bisa mencoba ya. Mungkin kalau pandemi ini sudah berakhir, itu anak-anak bisa mengajak orang tua ke sana. Bu, ayo kita jalan-jalan ke Candi Cetha gitu. Ajak orang tua ke sana. Banyak sekali ilmu yang anak-anak bisa ambil di sana. Kalaupun anak-anak bingung untuk menggali ilmunya, itu anak-anak bisa bertanya tour guide yang ada di sana. Mereka standby di setiap terasnya, itu pasti ada tour guide yang berjaga gitu anak-anak. Jadi anak-anak bebas untuk bertanya, mereka pun akan menjelaskannya dengan sangat baik. Seperti itu. Ya, baiklah anak-anak, mungkin Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini, di mana kita membahas Candi Cetha. Untuk tugasnya sendiri itu Bapak ingin anak-anak semuanya ini mendeskripsikan beberapa candi ya yang ada di Pulau Jawa saja, di mana mendeskripsikannya itu tentang kehidupan masyarakat yang ada di sekitaran candinya, seperti itu. Contoh seperti Candi Cetha itu masyarakatnya kehidupannya seperti apa, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Nah, untuk anak-anak sekalian itu mencari candi-candi yang lain. Nah, itu nanti tolong dijelaskan tentang kehidupan masyarakatnya di sana ya, seperti apa. Antara satu dengan yang lain itu candinya boleh sama ya anak-anak, tetapi nanti untuk pendeskripsiannya atau penjelasannya itu tetap sendiri-sendiri ya. Nanti tidak boleh sama. Ingat, Bapak tahu kalau mana yang nyontek atau yang benar-benar berpikir itu ya. Baiklah. Nah, karena dirasa sudah cukup, untuk tugasnya pun Bapak sudah berikan ya. Nanti akan Bapak share lagi untuk detail tugasnya di grup itu. Nah, ini beberapa contoh bangunan yang ada di situ ya. Ini adalah gambar palusnya tadi anak-anak. Nah, itu. Baik, nanti anak-anak bisa juga melihatnya di Google ya. Banyak sekali. Ya. Itu tadi anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, cukup dari Bapak. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.